live duluan. Ya, cuacanya di Sumba, NTT itu ada lagi hujan deras. Jadi tidak memungkinkan ya. Pak Didi juga lagi Didi dari Samarinda. Pak Didi ini punya usaha toko Bro Rudi. Pak Didi ini punya usaha toko elektrik. Ya, dia aslinya dari Jawa, Surabaya, pindah ke Balikpapan dan di sana dia berdagang, punya toko elektrik. Ya, cuma dia juga bekerja sebagai pelayan misi. Ya. Itu Pak Rudi sudah keluar bersama kami, Ibu Ria Worang masih bersama, Ibu Rusdiana masih bersama kami. Oke, terima kasih kebersamaan kita bersama Pak sampai siang hari ini. Kita akan lanjutkan ya, kita akan lanjutkan sesi berikut ya. Seperti yang sudah sampaikan di player oleh Pak Andre bahwa setelah testimoni, podcast testimoni ini, kita akan sharing bersama ya. Sharing bersama dari firman Tuhan yang sudah disampaikan di player. Tadi surat Petrus ya, surat Petrus yang pertama Petrus itu pasal yang pertama ya. Surat Petrus yang pertama, pasal yang pertama ayat 8 sampai dengan yang ke-12 ya. Hemat saya kita sudah baca semua ya. Tapi kesempatan ini saya akan baca ulang untuk kita. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 8 sampai dengan yang ke-12. Di bawah satu perikop pengharapan, iman dan kasih ya. Ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, nyanyi besar, kamu percaya kepada dia, dia Guru besar, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, nyaur besar, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan ya. Tadi Bro Rudi katakan momentum mori ya. Ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Ayat 12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Ya, itu firman Tuhan yang kita bacakan. Ini surat firman Petrus yang pertama kepada jemaat di Efesus ya. Sebelum kita lanjut pada sharing bersama, Pak Andre bisa baca prolognya Pak Andre? Bisa saya carikan dulu, Pak Andre? Ya, hari ini tema besarnya adalah belajar hidup mengasihi ya. Firman-Nya sudah dibacakan tadi 1 Petrus 1 ayat 9 sampai 12 ya. Jadi surat ini ditujukan Petrus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di bagian utara Asia Kecil ya. Mereka hidup di dalam kondisi yang penuh penderitaan dan penganiayaan, tapi mereka tetap mengasihi dan percaya kepada Kristus. Dalam surat Petrus ini, Petrus memuji iman mereka sebab iman mereka tidak didasarkan pada penglihatan dia. Dalam menjalani kehidupan ini kita mengalami berbagai musim kehidupan. Ya, seperti teladan pada bacaan firman hari ini ya. Apakah kita
Apakah kita senantiasa melakukannya, yaitu mengasihi dan percaya walaupun tidak melihat dia. Ya, itu ya. Jadi main room aja Pak ya. Ya, ya menurut aja Pak, kita berorang aja. Ya, terima kasih Pak Andre yang sudah sampaikan prolog pengantar bagi kita untuk kita masuk dalam sharing, ya, sharing skor. Ya. Uh, Pak Rudi pertama ya sama kita ya kali ini ya. Ya, Ya. mungkin Pak Andre sudah sampaikan apa itu skor Pak? Belum, nanti saya japri dia. Oke, ya, saya sampaikan secara garis besar Bro Rudi ya. Kami dalam sesi ini semua peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan sharing tentang apa? Tentang SKOR. SKOR itu apa? S itu tentang sasaran atau kebenaran, ya. Dari firman Tuhan yang kita bacakan saat ini, ya. Katakan apa kebenaran yang saya dapatkan dari firman Tuhan yang kita bacakan hari ini dari 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 12. Apa kebenarannya? Apa sasarannya? Kemudian SK. K itu kondisi, ya. Bagaimana kondisi saya? Apa yang ditegur firman Tuhan dalam hidup saya? K itu kondisi teguran saya. Dan SKO. O itu opsi. Opsi itu perbaikan. Setelah saya tahu tentang kebenaran, saya tahu tentang teguran, tentang kemampuan saya belum sampai dengan firman Tuhan, apa yang saya harus perbaiki? Supaya saya bisa berubah sesama dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Kemudian SKO, R terakhir itu rencana. Rencana itu komitmen. Sebab kalau kita tidak punya komitmen untuk kita memperbaiki diri, kita hanya ngomong saja begitu, tidak akan terjadi apa yang kita ungkapkan. Ketika kita punya komitmen yang sungguh-sungguh untuk kita bisa berubah, ya, dengan pertolongan Roh Kudus, pasti kita berubah, hidup kita berubah sesuai dengan firman Tuhan yang kita bacakan pada saat ini dari 1 Petrus 1 ayat 8 sampai dengan yang ke-12. Kira-kira seperti itu ya, Bro Rudi ya. Bisa nanti ikuti kita bersama dalam sesi berikutnya. Oke, jadi kita sudah bersama, saya sudah baca semua, Ibu Arya sudah sering bersama kami, Ibu Rosdiana juga sudah sering dalam kompak ini, Ibu Ria Worang itu mungkin monitor, dia sedang bekerja saat ini. Halo Ibu Ria Worang. Halo. Ibu Ria Worang dari Italiano. Dari Italia. Monitor ya. Ya, Bapak. Ibu Ria Worang monitor. Saya silakan Ibu Ariance. Ibu Ariance Katopo dari Balikpapan. Yang lain dulu, Pak. Yang dulu. Oke, Bapak. Ya. Ibu Rosdiana Simanjuta. Ya, Pak Karel. Ya, silakan Ibu. Sampaikan skor. Ya. 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 12 ini ya. Ya. Yang paling saya soroti ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat, namun kamu mengasihinya. Saat ini kan kita lihat di YouTube lah paling seringnya orang-orang yang dari saudara kita Bani Kedar banyak mengalami perjumpaan dengan Tuhan ya. Mereka melihat penglihatan gitu dalam mimpi gitu, sering kita dengar kesaksian mereka. Tapi kalau kita orang Kristen dari kecil ya sangat jarang, bahkan belum pernah kita dengar kalau bertemu dalam mimpi sosok Tuhan Yesus ya. Tapi itulah anugerah yang diberikan Tuhan buat kita bahwa meskipun kita tidak melihat Tuhan, tapi kita percaya seperti dalam Yohanes 20:29 kata Tuhan, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Tapi kata Tuhan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu luar biasa ya. Jadi Tuhan juga menghargai kita yang percaya meskipun kita tidak melihat Tuhan. Tapi kita percaya bahwa suatu saat kita akan bertemu muka dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus.
dan lewat keselamatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kalau kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, bukan lagi dengan aku, bukan lagi egoisan kita, kesombongan kita. Kita akan belajar mengasihi orang lain. Amin. Kita akan peka dengan orang lain. Siapa yang kita perlu bantu, kita kasih saran. Itu akan sejalan dengan pengenalan kita akan Tuhan, gitu. Jadi kita akan merasa bahwa apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita, kita menghargai, menghormatinya, dan kita pun bisa mengalirkan kasih itu kepada orang lain, kepada keluarga kita, sesama kita, komunitas kita, teman-teman kita, dan orang yang tidak kita kenal pun bisa kita tolong pada saat atau kondisi tertentu. Itu aja Pak Karel dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rizkyana. Apa yang bisa sharingkan bagi kita bersama. Ya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Ya. Inilah iman ya. Perikop dia tadi di atas dikatakan itu tentang pengharapan iman dan kasih. Ya. Kita punya harapan, kita punya iman, dan kita punya kasih untuk melayani sesama. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Rusdiana. Silakan Bro Rudi. Ya, saya udah kirim. Ya. Japri skor. Ya. Mungkin mau sampaikan sesuatu. Ya, lebih memudahkan. Ya, untuk kita memudahkan. Jadi kita tidak melebar ya, kita tidak keluar dari firman Tuhan yang saat ini kita diarahkan tentang kebenaran, tentang perbaikan, tentang teguran, kemudian bagaimana kita punya komitmen ke depan. Ya, silakan Bro Rudi mau sampaikan sesuatu. Halo. Iya, jadi seperti itu Pak. Jadi kan Tuhan mau kan kita tuh percaya sama dia waktu walaupun kita nggak melihat gitu. Itu waktu zaman murid-murid pun Tuhan tegur gitu kan. Nah sekarang kita udah ada Alkitab toolsnya gitu, sarannya udah ada Alkitab, udah kita bisa berdoa langsung pada Tuhan ya. Jadi nggak usah lagi kita mengharapkan apa ya, mukjizat-mukjizat yang spektakuler. Wah baru kita bilang aduh Tuhan terima kasih Tuhan kok ternyata ada. Nggak usah lagi. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu ada dan kita melayani perasaan Tuhan, sehingga ketika kita melayani perasaan Tuhan, kita akan berjalan baik kok dalam hidup ini. Kita pasti menghargai istri kita, menghargai suami kita, menghargai pekerjaan kita, kita menghargai lingkungan kita, gitu. Jadi seperti ada lagu, ku taruh Tuhan di mataku, ku taruh Tuhan di hatiku, ku taruh Tuhan di mulutku. Jadi hidup kita nggak sembarangan lagi. Jadi kita harus ingat ada Tuhan di mana-mana yang melihat apa yang kita perbuat. Seperti lagu sekolah minggu, mata Tuhan mata Tuhan melihat apa yang engkau buat, apa yang baik, apa yang jahat itu ada bersama dengan kita. Dia punya maksud dengan tujuan dia menempatkan kita di situ. Sehingga apa? Sehingga hidup kita berkenan kepada orang lain. Ya, dia orang bisa mengecap hidup kita. Jadi nggak usah kata istilah dunia bilang dunia tidak membaca Alkitab, tapi dunia membaca kita. Gitu. Itulah Bapak Ibu sekalian statement dari saya. Apa yang harus saya lakukan? Ya saya harus pacu diri saya lagi untuk lebih berkenan kepada Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan bahwa semua yang terjadi di hidup saya itu ada campur tangan Tuhan. Sehingga ada satu firman Tuhan terjadi. Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Pak. Amin. Oke, ya. Terima kasih Bro Rudi sampaikan sesuatu untuk kita. Kalau kita sudah hidup sampai sekarang ini ya, sampai saat ini, sampai seusia ini ya, kita sudah belajar melihat bagaimana kasih Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kita. Ya, walaupun kita tidak melihat Tuhan, dikatakan dalam ayat yang ke-8, kita belum pernah melihat Tuhan. Ya, tapi iman kita, ya, Ibrani 11 itu yang selalu kita dengarkan bahwa iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Kita masih berharap, tapi harap itu pasti. Karena Tuhan sudah berjanji bagi kita. Kita punya Tuhan yang berjanji setia kok. Sampai ke saat aja sekarang kita masih bisa hidup, bisa bergerak, bisa bersama-sama dalam itu semua karena kasih Tuhan bagi kita, itu nyata. Ya. Dan Tuhan mengasihi semua kita, bukan kita aja, semua orang Tuhan mengasihi. Kemarin kita sharing bersama bagaimana matahari itu terbit itu untuk semua orang, untuk dunia, bukan hanya untuk orang anak-anak Tuhan, bukan orang Kristen, tapi untuk dunia. Bagaimana dunia melihat kasih Tuhan. Nah, itu melalui hidup kita. Ya. Betul katanya Pak Bro Rudi bahwa orang tidak membaca Alkitab, itu orang membaca diri kita. Kita adalah surat-surat terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Dan itu dari kehidupan kita terpancar kasih Tuhan. Terima kasih Bro Rudi. Ya. Ibu Arianti sudah bisa? Bisa. Terima Oke, silakan, kasih ya. Ibu. Silakan Ibu. Ya, saya sangat terkesan sekali dengan perikop ini, iman, pengharapan, dan kasih. Karena ini nama dari ketiga cucu saya. Jadi anak pertama saya, 3 anaknya, namanya Iman, anak kedua pengharapan, anak ketiga kasih. Oh, Luar hebat. biasa ya. Jadi ya, anak tertua saya dia memberi nama yang luar biasa. Aduh, puji Tuhan. Oke. Walaupun Ya. anak ketiga dia bergumul karena aduh mau kalau cowok lagi karena pertama Iman itu cowok, kedua cowok, aduh jangan sampai laki-laki lagi, masa mau kasih nama cinta terus cowok ya. Aduh. Kan jadi dia bergumul Bapak Ibu, tapi puji Tuhan jadi selisih agak jauh dan akhirnya muncullah cewek dan dikasih nama dia Kasih, Love. Dan tertarik sekali dengan apa yang disaksikan oleh Brother Rudi tadi ya. Jadi mari kita check up, kita introspeksi diri ya, sudah sejauh mana kita menghidupkan firman. Jangan kita artinya minta terus sama Tuhan, padahal semua itu Tuhan sudah beri. Jauh dari sebelumnya kita ada, itu bukti apa? Kita yang miskin, dia sudah tanggung supaya kita jadi kaya. Artinya apa? Sudah dia kasih berkat kita, tinggal kita mau jemput. Ya. Dan lebih dari itu kalau apa? Ya. Aduh, saya kadang-kadang Bapak Ibu cuma saya berdoa terima kasih Tuhan, ulang-ulang terima kasih. Saya bisa menangis loh. Karena apa? Begitu besar cinta kasih Tuhan. Begitu banyak pertolongan Tuhan. Jadi saya cuma bilang terima kasih. Saya terharu banget. Jadi mungkin banyak sekali dosa. Jadi ketika sudah ada dalam Tuhan, ya seperti itu kali ya. Nah, Bapak Ibu, saya tertarik dengan ini kasih. Jadi ketika saya menerapkan itu kasih itu bukan hanya tulisan KASIH, tapi kita harus bertindak dengan iman. Satu mata rantai iman dan kasih ya. Tidak bisa dicerai-beraikan, itu satu paket. Saya menyaksikan betapa besar Tuhan kita ya, pertolongannya tepat pada waktunya. Ketika saya buka PAUD, ya, itu gratis. Dan Bapak Ibu, saya cuma pensiun pegawai negeri ya. Sudah rahasia umum standar gajinya itu ya. Namun ketika kita berjalan dengan iman dan kasih, Tuhan cukupkan dan lebih dari cukup. Amin. Amin. 25 anak itu seragam itu 5 pasang. Ya kali-kali aja. Nah saya ini pensiunan. Jadi saya cuma bilang, Tuhan, saya tahu Engkau tidak akan permalukan Ariance. Dan betul. Belum. Kan lebih seragam itu. Nah, itu menerapkan kasih itu jangan tunggu kita banyak doi. Jangan tunggu kita banyak rekening kita penuh. Saya biar cek ya. Itulah kehidupan
ASN itu pas-pasan, pas perlu ada, pas dibutuhkan, dicukupkan. Jadi itulah. ya, benar. Jadi mereka itu mengasihi itu Bapak Ibu, bukan tunggu nanti banyak duit. Ya, Karena saya sudah lakukan dan lakukan itu. Dan selalu Tuhan uji, datang teman minta tolong. Dan selalu saya buat, saya buat begini. Misalkan uang 500 ya. 500, ayo kita berbagi, kamu lebih banyak ya. Saya lebih banyak orang yang ditolong Bapak Ibu. Dan itu saya lihat, ya puji Tuhan, saya lama di perantauan ya. Saya merantau di Balikpapan dari umur 20. Saya sekarang sudah 60, mau 63 November nanti. Saya tidak pernah merasa kekurangan. amin. Saya merasa kekurangan. Selalu dicukupkan. Selalu dicukupkan. Karena apa? Saya mempraktekkan yang tadi itu saling. Jadi kalau ada yang memang kita harus tolong, kenapa kita tidak tolong? Walaupun terkadang akhirnya apa? Teman manfaatkan. Saya bilang tidak apa-apa Tuhan. Engkau kaya kok. Gitu aja. Jadi memang itulah praktek kasih. Kasih itu bukan hanya slogan, bukan hanya kata, namun kita harus praktekkan Bapak Ibu. Terima kasih, itu aja Pak Karel. Terima kasih, Sus Arianca ya. Salam untuk kasih dan iman dan pengharapan ya. Mantap. Namanya antik. Ya, salam untuk mereka. Ya, kami doakan supaya semuanya sehat ya, bertumbuh dalam pertumbuhan sehat ya. Oke, terima kasih Sus Arianca ya. Itulah apa yang kita harus buat dalam kehidupan ini ya. Tadi ada di chatroom dari Ibu Rusdiana. Memberi itu dengan kasih, ya mungkin dalam kekurangan. Iya Pak. Ya, memang itulah pengorbanan. Ada orang yang memberi dari apa yang dia punya. Tapi mari kita belajar. Memberi dari kekurangan. Apa tuh kekurangan? Semua orang tuh pasti kurang. Sampai kapanpun juga orang kaya juga pasti dia bilang kurang. Semua kalau kurang. Kapan kamu punya lebih? Nah, memberi dari kekurangan, ya. Itu yang sungguh-sungguh kita mempercayai Tuhan. Ya, saya aminkan apa yang dikatakan Sus Arianca ya. Ya. Kebutuhan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Ya. Untuk cukupan. Ya. Saya selalu setiap pagi ya doa pagi sama istri itu. Ya. Ada satu pujian gini Bu. Segala kebutuhanku kau cukupkan, besar setiamu kepadaku. Segala kebutuhan Tuhan cukupkan, bukan lebihkan, cukupkan. Kebutuhan sehari cukuplah untuk sehari. Kita aminkan itu. Apapun juga yang kita belajar mengasihi dari kekurangan kita. Terima kasih ya. Salam untuk iman dan kasih ya. Juga Pak Karel sama Pak Andre bantu dukung doa untuk PAUD yang kedua ya sama saya akan jadi bebas uang pangkal dan diberikan seragam. Jadi kita menjangkau jiwa ini juga seperti itu yang saya ditaruh Tuhan. Jadi saya bermitra nanti dengan gereja Toraja. Jadi saya pakai gratis gereja, namun saya memberi mereka gratis uang pangkal bebas dan seragam dapat gratis. Bantu doa supaya Tuhan cukupkan. Amin. Saya dekat dari mana itu saya imani. Saya imani kan lalu sudah seperti itu. Puji Tuhan. Pasti dicukupkan, ya. Pasti dicukupkan. Amin. Ya, amin. Kalau itu murid PAUD itu dari siapa saja boleh? Yang saya buka kemarin yang 25 anak terjaring di situ, ya ada juga yang muslim 5 anak Pak, puji Tuhan. Oh ya, bagus Bu. Sip. Dan lalu saya ingat guru-gurunya, bacalah firman biar cuma 1-2 ayat gitu. Ya, nanti kita doakan. Ya. Kita doakan. Silakan Pak Andre. Ya, oke. Ya, hari ini firman-Nya ya sering kita baca lah 1 Petrus, ini surat Petrus kan. Ya enggak?
Ya, ini adalah surat dari Rasul Petrus ya, yang menyatakan bahwa ini bicara mengenai apa? Iman dan sukacita di dalam Kristus, kan? Keselamatan yang besar dalam Injil, serta betapa berharganya anugerah yang diterima oleh orang-orang percaya. Karena Rasul Petrus itu ingin menegaskan bahwa keselamatan dalam Kristus adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, ini dia. Jadi kebenaran, ya kita mulai dengan S ya, sasaran. Sasaran itu kebenaran. Kebenaran yang dari surat Petrus 1 ayat 8 sampai 12 ya. Jadi kita mengasihi dan percaya pada Yesus walaupun belum melihat, kan? Ayat 8. Itu kebenaran. Ya, orang percaya punya sukacita yang besar karena keselamatan sudah diterima di dalam Kristus. Walaupun kita belum lihat dengan mata jasmani kita tetap beriman kepadanya. Jadi keselamatan adalah tujuan akhir dari iman kita. Ayat 9-nya itu. Jadi iman bukan sekedar keyakinan, ya apa ya, tetapi menghasilkan keselamatan jiwa sebagai hadiah, anugerah, ya utama dari kehidupan di dalam Kristus. Nah, jadi keselamatan dalam Yesus adalah pengenapan dari nubuat dari nabi, kan, dari para nabi, itu ayat 10-11 kan. Nah, karena disinilah keselamatan dalam Kristus adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan malaikat pun ingin menyelidikinya, kan? Ya kan? Itu ayat 12, coba baca itu. Malaikat itu kepingin loh. Malaikat tidak mengalami keselamatan seperti kita manusia, kan? Sehingga sebetulnya malaikat kepingin memahami keajaiban rencana keselamatan Allah ini. Nah, saya ditegur apa lewat 1 Petrus 1. Tegurannya adalah ada banyak ya orang-orang, atau mungkin saya bisa saya juga, yang tidak atau kurang menghargai keselamatan yang sudah diberikan di dalam Kristus. Ya. Mungkin masih ragu-ragu, ya tegurannya, ragu-ragu dan tidak sungguh-sungguh malah beriman kepada Yesus. Padahal keselamatan adalah sesuatu yang dinanti-nantikan, kan? Bahkan para malaikat juga loh ternyata itu. Jadi disinilah saya ditegur itu bahwa opsinya ya SKO ya, O-nya satunya kan O itu opsi, perbaikan. Perbaikannya apa? Ya kita harus belajar untuk lebih percaya dan mengasihi Yesus dengan hati yang tulus. Walaupun kita belum melihat secara langsung. Jadi kita hargailah keselamatan yang telah dianugerahkan kepada setiap kita ya. Karena ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Hiduplah dengan sukacita dan pengharapan karena keselamatan kita dalam Kristus adalah sesuatu yang pasti. Ini penting. Pasti, bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah, enggak ada. Pasti, sesuatu yang pasti. Jadi yang terakhir, R terakhir, SKOR kan. R terakhir adalah rencana. Apa rencana? Komitmen. Komitmennya adalah saya harus tetap percaya dan mengasihi Yesus. Bahkan di tengah ketidaknyamanan, di tengah penderitaan katakanlah ya. Karena itu adalah proses. Itu adalah ujian hidup kita. Kita diproses untuk next level. Level up ya. Naik level. Kita harus hargailah keselamatan dengan hidup dalam kebenaran dan usahakan kita hidup kudus. Seperti tadi ada Bro Rudi bilang, mulailah dengan 5 menit tidak berdosa, 10 menit, 15 menit, setengah jam, terus akhirnya pasti bisa. Sinilah kita hargai, kita sebarkanlah kabar sukacita kepada semua orang. Karena ini adalah berita yang sangat berharga. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sampaikan kebenaran. Karena kebenaran itu absolut. Nggak ada setengah benar, hampir benar. Nggak ada. Kebenaran adalah absolut. Pasti. Jadi poin kesimpulannya adalah 1 Petrus 1, 8-12 itu kesimpulannya adalah mengajarkan bahwa keselamatan dalam Kristus adalah
anugerah yang sangat luar biasa. Ya. Oleh karena itu kita harus hidup dalam iman, kasih, dan sukacita, serta menghargai keselamatan dengan berespon benar. Dengan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Itu aja Pak Karel. Ya, oke. Ya, terima kasih semua sudah sampaikan tentang sharing score untuk kita. Saya akhiri dengan satu sharing bersama ya untuk skor itu. Kita sudah tahu tadi, kita baca dalam prolognya bahwa jemaat di Efesus ini mereka sangat menderita. Tapi dalam penderitaannya itu mereka mampu ya, kalau kita baca firman yang lain, mereka mampu memberi sesuatu. Bahkan mereka ingin mengambil bagian untuk membantu orang lain. Nah, bagian yang kita bacakan saat ini ya, dikatakan ayat yang ke-8 bahwa sekalipun ya kamu melihat dia namun kamu percaya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Dan ayat yang ke-12 itu katakan, belum kita lihat ya, mereka belum lihat apa yang menjadi kenyataan. Itu cerita ya, peristiwa iman, peristiwa sejarah pada waktu yang lalu jemaat di Efesus. Tapi bagaimana dengan kita saat ini? Bagaimana dengan iman kita saat ini? Semua sudah katakan bahwa iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, ya. Dan ayat yang ke-11 dikatakan seperti jemaat di Efesus, mereka itu menderita. Menderita karena mereka akan melihat kemuliaan itu yang lebih mulia, ya. Saya bacakan ayat yang ke-11 ya. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada dalam diri mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang menimpa Kristus ya. Jemaat-jemaat Efesus menderita karena Kristus, dan tentang segala sesuatu, tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Ya. Kita persiapkan untuk kita bisa melihat kemuliaan yang menyusul sesudah penderitaan kita, sesudah kehidupan kita di dunia ini. Kemuliaan kekal. Itulah sukacita seperti dia katakan Brother Rudy tadi. Sukacita yang besar itu pada waktu kita menutup mata, momentum mori. Pada waktu kita menutup mata, kita melihat di situ bahwa ada kesukaan besar. Kita bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu semua, kita sudah akhiri sesi ini. Ya. Kita akan lanjutkan untuk sesi yang terakhir. Kita akan masuk dalam United Prayer. Kita akan bersama. Kalau tadi Ibu Arianti sudah sampaikan pokok doa, kita akan doakan terus supaya PAUD yang di namanya apa Ibu? Saudara Arianti? PAUD namanya apa ya? Halo. Masih tertutup, Bu Arianca. Nama PAUD-nya apa? Tertutup mikrofonnya. Namanya PAUD. Namanya apa, Bu? Namanya PAUD Katopo, kah? Halo. Masih tertutup mikrofonnya. Dia mau ngomong apa gimana nih? Halo. Gelap ya? Iya. Namanya apa? Nama PAUD-nya namanya apa? Nah ini sih, aduh sorry nggak like tadi ada trouble. PAUD Aninda Kids. Aninda Kids. Aninda. Aninda. Ya. Apa? Singkatan kah? Iya singkatan, tapi itu kan gini ya, mau ini lembaga teman saya beli Pak, jadi dia itu namanya sama orang itu, tapi tak apalah, tetap ya. Doa kuasa daripada namanya mereka. Ya, oke. Aninda Kids ya, kita doakan untuk PAUD ya di bawah asuhan Ibu Wiaraja. Berudi apa yang mau disampaikan? Doakan. Ya Aninda Kids. Doakan ini kesehatan
pelayanan saya besok ke Madiun Pak, sama usaha saya di dekati Tuhan gitu aja Pak. Oh ya, kalau mungkin besok ketemu dengan Bro Rudy Eichel ya di Madiun. Iya Pak. Cross line ya. On site Pak di tempatnya. Ya, enggak, maksudnya itu dari cross line bukan? Grup, maksudnya nama grup Crossline. Crossline ya betul Pak. Nah, ya, dia tahu. Ya. Sampaikan salam Pak Bro Rudy kepada Pak Rudy Eichel kalau ketemu. Salam dari Pak Karel dan Jack dari Surabaya gitu. Dia pasti tahu. Baik Pak. Ya, oke. Terima kasih semua. Kita akan doa bersama. Saya akan doakan untuk kita semua. Ibu Rusdiana mau didoakan. Oh, Ibu, silakan Ibu. Ya, saya mau minta doa ya. Ini saya punya grup doa kan di Italia. Salah satu orang di dalam grup saya lagi bertanya sama Tuhan, apakah saya tinggalkan atau saya terus dengan dia? Karena setiap doa kan kita harus suci kudus depan Tuhan. Ini sebelum doa mengunjungi orang, dia selalu bercerita tentang cowok-cowok yang keren. Itu bikin saya memang orang ini sudah janda. Jadi Alkitab bilang dia boleh menikah ya. Tapi setiap kita jalan mau berdoakan orang, selalu dia pembukaannya dengan cowok-cowok yang keren-keren. Itu bagaimana ya cara doa? Apakah saya terus dengan grup ya, dengan dia karena yang pimpin grup saya terus dengan dia atau saya tinggalkan dia? Saya bingung nih antara kasih dan kesel. Tolong. Kalau saya bilang pertama kali sih Ibu harus pagarin diri Ibu sendiri. Setelah itu seperti Pak Karel bilang sama Pak Andre, tegur dulu Bu dia, nggak boleh kamu begini kalau melayani Tuhan. Tapi kalau dia masih nggak mau dan dia masih berkutat di situ-situ terus, ya tinggalin aja Bu. Kenapa rupanya? Begitu ya. Nanti Ibu akan terpengaruh. Terima kasih inputnya. Iya. Ya, Tuhan saya nggak terpengaruh ya, karena saya benci setan. Iya. Hati saya kesel, yang konsentrasi doa suka hilang kalau dia udah mulai bercerita tentang cowok-cowok. Saya konsentrasi doa saya hilang, hanya itu aja. Ya. Oke. Ya. Jadi memang terima kasih juga ini ini ide saya terus tinggalkan dia lebih baik daripada kalau saya marah-marah kan berarti saya nggak praktek kasih sama dia. Nanti hilang damai sejahtera saya. Ya. Oke. Ya, kalau boleh saya. Ya. Kalau boleh saya usul Ibu ya. Kami tidak tahu bagaimana situasi kondisi di komunitas Ibu. Tapi sebagaimana komunitas yang ada ya di Indonesia, katakan mungkin di semua tempat ya, itu di satu komunitas itu pasti ada yang apa ya? Yang aneh. Yang aneh-aneh gitu. Biasa itu. Kalau orang Balikpapan mucil. Ya, yang aneh-aneh itu kita perlu luruskan. Kita perlu luruskan itu dengan hikmat ya. Kita tidak serta-merta marah-marah atau tegur dia dengan kasar, tidak. Tapi kita butuh hikmat untuk bisa menegur dia dengan kasih. Kalaupun dia tidak senang atau tidak mau dengar begitu, kalau Ibu tidak sejahtera dalam tim doa ini, ya, doa ini kan kita harus bersatu, ya, harus hidup kudus bersama-sama. Kalau Ibu tidak sejahtera dengan komunitas itu, bagi saya sebaiknya tinggalkan saja. Ya, betul. Ya, itu usul saya Ibu ya. Ibu bisa praktekkan di komunitas di Italia. Ya, betul. Ibu Rusdiana. Sebenarnya saya bukan kita masuk komunitas. Sebenarnya grup ini saya yang pimpin. Jadi saya bukannya mau bukan mau jahat, tapi kalau semua orang saya keluarkan karena pada nggak benar, itu nggak lucu juga kan? Berarti saya yang harus bertanya sama Tuhan, apa saya orangnya terlalu keras atau bagaimana? Barangkali. Jadi setiap orang yang aneh saya keluarkan. Setiap orang yang aneh saya keluarkan, saya juga hati-hati dengan karakter saya. Saya mau bertanya sama Tuhan,
di diri saya ini. Nah, itu maksud saya. Tapi karena dia prinsipnya perempuan ini prinsipnya najis, ya udahlah lebih baik saya berpisah aja. Itu. Oh ya, oke. Ya. Terima kasih Bu Nuri. Supaya grup saya tetap eksis dan tetap bersatu di bawah bendera Kristus. Oke, ya. Jadi kami berdoakan supaya hikmat daripada Tuhan yang diberikan kepada Ibu Ria untuk memimpin tim doa ini ya. Kita akan doakan. Ibu Rusdiana. Halo Ya, Ibu Pak. Rusdiana. Aku sudah tulis di grup, di chat. Cuma aku mau usul sama Ibu Ria ya. Bu, kalau pendoa itu harus benar-benar hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena kita sedang berperang, bukan melawan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara. Jadi kalau awal doa kita sudah bercerita yang hal-hal duniawi, nanti kita tidak fokus dengan doa kita. Dan doa kita itu saya percaya akan terhambat, tidak naik ke tahta Tuhan. Jadi yang utama adalah meskipun sedikit Ibu, yang tim doa Ibu ya, meskipun sedikit, misalnya 3-2 orang, nggak apa-apa. Yang penting itu benar-benar pendoa, bukan asal berdoa. Itu aja sih, karena saya juga punya tim doa ya Bu ya, kami cuma yang setia, cuma 3 orang. Tapi kami melihat banyak apa yang Tuhan perlihatkan, Tuhan suarakan gitu doa kami itu Bu. Kami sudah 3 tahun lebih intens berdoa gitu. Jadi saran saya Bu Ria itu doa itu tidak main-main ya. Jadi kalau memang Ibu melihat bahwa karena Tuhan memberikan kita kepekaan, Roh Kudus memberikan kita kepekaan. Jangan kita asal berdoa, tapi benar-benar kita itu pendoa gitu. Pendoa yang diurapi Tuhan. Itu Bu. Nggak apa-apa Ibu sharing. Ibu sharing semua gitu. Yang mana yang benar-benar cinta Tuhan, yang benar-benar pasti Tuhan kasih kepekaan sama Ibu. Siapa orang yang benar-benar itu pendoa gitu. Itu aja sih Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih sudah Ibu. Ya, terima kasih Ibu Rusdiana. Kita akan doakan anaknya Ibu Rusdiana di Banjarmasin, namanya Daniel. Berkati dia dalam pekerjaannya. Ya. Jadi ada beberapa doa. Kita akan doakan Ibu Ariance di Balikpapan untuk perkembangan pautnya, paut Adinda ya, Aminda ya, Aminda ya. Kemudian kita akan doakan juga Ibu Ria Worang dengan masalah tim doa, dan kita akan doakan juga Ibu Rusdiana, anaknya Daniel di Banjarmasin untuk pekerjaannya. Saya mohon. Nanti. Halo. Oke ya. Saya mohon Bro Rudi untuk doakan Ibu Ria Worang. Ya. Bro Rudi bisa doakan Ibu Ria Worang untuk Tuhan beri hikmat kebijaksanaan dia untuk kesepakatan ya, supaya tim doa yang dibentuk oleh Ibu Ria Worang ini tetap solid ya. Tetap tujuannya itu tetap sama gitu ya. Tuhan kirimkan orang-orang yang sungguh-sungguh mau berdoa, sungguh-sungguh orang yang mau hidup kudus. Supaya doa itu tidak terhalang ya. Jadi saya mohon Bro Rudi doakan Ibu Ria Worang di Itali. Nanti saya akan doakan Ibu Ariance untuk perkembangan PAUD ya. Aminda Kids di Balikpapan bisa menampung lebih banyak anak-anak. Dan lewat PAUD ini juga ada banyak anak-anak yang bukan seiman itu bisa tertampung di situ dengan biaya yang gratis ya. Kemudian saya akan doakan juga ada Pak Andre ya, Pak Andre. Ya, oke. Pak Andre bisa doakan Ibu Rusdiana Pak ya, anaknya Ibu Rusdiana di Banjarmasin. Oke. Daniel. Oke. Daniel ya, untuk pekerjaan ya.
Sekalian doa berkat, Pak. Oke. Ada ya? Oke. Oke. Kita berdoa ya. Jadi Pak Bro Rudi, saya silakan untuk doakan Ibu Ria Worang. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan untuk sahabat kami Tuhan, Ibu Ria Worang di Italia Tuhan. Tuhan, Kau yang mengutusnya sampai ke sana Tuhan dengan berbagai jalan Tuhan, sehingga kekasih Tuhan ini ada di sana Tuhan. Ya. Dan Tuhan, kami berdoa Bapa untuk tugas yang Tuhan berikan kepada Ibu kekasih-Mu ini Tuhan, Ibu Ria Worang Tuhan. Berdoa Tuhan untuk tugas yang Tuhan berikan buatnya, biarlah Tuhan bukakan jalan, biarlah Tuhan bukakan kesempatan untuk dia berdoa bagi orang-orang yang perlu doakan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan supaya ada kuasa Tuhan dalam doa-doa yang dipanjatkan Ibu Ria. Terlebih kami berdoa Tuhan untuk tubuh jiwa roh Ibu Ria dan teman-temannya Tuhan, biarlah Tuhan kuduskan supaya doa yang dipanjatkan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan yang menolongnya, Tuhan yang menjaganya, Tuhan yang melindunginya Tuhan dari kuasa-kuasa kegelapan, bahkan dari dirinya sendiri Tuhan. Tuhan melindunginya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biar sampai masanya Tuhan, pekerjaannya telah selesai dalam dunia ini dan Tuhan memberikan upahnya di surga Tuhan. Segala kebutuhannya Tuhan berkati, Tuhan cukupkan. Segala apapun Tuhan yang dia perlukan Tuhan, Tuhan yang menyediakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan kami sampai pada siang hari ini. Ya, siang sore Tuhan. Kami sudah sampaikan sharing bersama tentang firman Tuhan yang menguatkan kami. Iman kami itu tetap berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Di dalam segala permasalahan yang kami hadapi Tuhan. Kuatkan, teguhkan hati kami Tuhan. Kita percaya bahwa Engkau Tuhan, Allah Bapa kami, yang tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri. Saya berdoa bersama-sama Tuhan untuk Ibu Ariance Katoko di Balikpapan. Dengan PAUD yang sudah dirintis Tuhan. Dan berikutnya ada PAUD berikutnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Supaya lewat PAUD ini Tuhan. Ada banyak orang. Mungkin orang tua dari anak-anak PAUD ini. Yang melihat bagaimana pelayanan PAUD Aninda Kids ini bisa menjadi berkat bagi mereka. Ya Bapak. Tuhan kirimkan para donatur yang bisa mensupport ya, pelayanan pekerjaan dari PAUD Aninda Kids ini Tuhan. Sehingga dana yang mereka butuhkan itu dicukupkan oleh Tuhan. Karena kami tahu Tuhan. PAUD Aninda Kids ini belajar bagaimana menerapkan kasih bagi sesama. Bukan saja kepada anak-anak Tuhan. Bukan kepada orang-orang percaya. Tapi juga bagi mereka yang belum percaya kepada Engkau. Sehingga lewat pelayanan PAUD ini Tuhan. Banyak jiwa ini menangkan. Orang tua daripada anak-anak didik di PAUD ini melihat bagaimana kasih yang disampaikan, kasih yang dinyatakan lewat Ibu Ariance dan semua pengajar-pengajar di PAUD ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan bersyukur bahwa kasih-Mu itu, kalau kami sudah melihat bagaimana Tuhan menolong PAUD ini pada waktu yang lampau, kami percaya juga Tuhan. Engkau Allah Bapa yang baik yang terus menolong, menopang PAUD ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terutama kuatkan Ibu Ariance Katoko dengan segala keberadaannya untuk dia tetap berharap bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupannya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Segala hormat kemuliaan dan puji syukur Bapak yang makasih kami datang pada siang hari ini ke dalam hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Siang hari ini kami membawa dalam doa anak-Mu Daniel, anak dari Ibu Rusdiana Simanjuntak yang saat ini berada di Banjarmasin. Tuhan, kami mohon Engkau memberkati hidupnya,
menjaga kesehatannya, dan memberikan hikmat dalam setiap langkahnya. Sertai dia dalam pekerjaannya, dalam relasinya dengan teman-temannya, agar apa yang dikerjakan Daniel berkenan di hadapan-Mu Bapa, dan membawa berkat bagi dirinya, keluarganya, dan orang-orang di sekitarnya. Berikan Daniel kekuatan dalam menghadapi tantangan, problem, masalah, dan ketekunan dalam bekerja, dan sukacita dalam melayani Engkau Tuhan. Bukakan pintu-pintu berkat baginya, dan tuntun Daniel selalu dalam kebenaran-Mu. Kami serahkan Daniel ke dalam tangan kasih-Mu, sebab kami percaya Engkau adalah Allah yang setia dan selalu menyertai anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Ya Bapa di surga, kiranya kami percaya bahwa Tuhan yang penuh kasih selalu menyertai kami, menjadi kekuatan dan memberkati, melindungi kami semua, memberikan damai sejahtera di setiap hati, dan menumbuhkan pengharapan yang teguh akan kasih-Nya. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Semua yang sudah diberkati boleh sama-sama katakan amin. 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 Oke, terima kasih Pak Rudi, Bu Ariance, Bu Ria Worang, Pak Karel, Bu Rusdiana. Terima kasih. Sampai besok. Sampai No, minggu Dadah. depan. Hari Senin. Hari Terima Senin. kasih.